Halo sahabat Qurani Mauriman terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Womatus dalam Renungan Harian Selasa 17 November 2020. Hari ini merupakan peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, Biarawati. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 14-22. Aku Yohanes mendengar Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan daku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi akan kuakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan daku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dari Injil yang kita dengarkan hari ini, ada 3 tokoh yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama Zakheus, yang kedua halayak umum atau orang banyak, dan yang ketiga adalah Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita mulai dari Zakheus. Ia adalah pribadi yang penasaran dengan sosok Yesus. Ia ingin tahu seperti apa sih Yesus itu. Namun karena banyaknya orang yang menghalanginya dan badannya yang pendek membuatnya tidak mampu melihat Yesus, sehingga ia lari mendahului semua orang dan menaiki pohon ara. Saudara-saudari, dari pengalaman Zakheus, kita bisa belajar bahwa proses untuk mengenal sosok Yesus itu tidaklah mudah. Ada banyak halangan, baik itu dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita sendiri. Seperti Zakheus yang terhalang oleh orang banyak dan terhambat oleh tinggi badannya. Tidak jarang bahwa niat dan keinginan kita untuk lebih mengenal Tuhan itu terhalang oleh kemalasan dan juga oleh komentar-komentar tak sedap dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, saudara-saudari, pengenalan akan Tuhan hanya mungkin kalau kita sering berkomunikasi dan bergaul dengannya. Bagaimana mungkin kita dapat mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah berkomunikasi, kalau kita tidak pernah bergaul dengannya? Dan komunikasi serta pergaulan dengan Tuhan itu bisa terjadi kalau kita mau berdoa, mau baca kitab suci, mau hadir dalam perayaan Ekaristi, dan berbagai devosi-devosi lainnya. Nah, kerap kali semangat kita untuk berdoa, baca kitab suci, dan ikut Ekaristi itu terhalang oleh kemalasan. Kadangkala, bahkan sering kali, malas lebih kuat daripada niat baik kita. Dan juga tidak jarang bahwa kita berhenti berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan, berhenti untuk mengenal Tuhan karena takut dikomentari orang sok suci, sok alim, sok religius, dan seterusnya. Oleh karena itu kita perlu belajar seperti Zakheus yang ketika menyadari adanya halangan dan kekurangan dari dirinya, ia tidak putus asa, tetapi justru mencari jalan keluar dengan berlari mendahului dan naik ke atas pohon. Saudara-saudari yang terkasih, halangan dari luar diri kita dan kekurangan yang ada dalam diri kita tidak boleh menghalangi niat dan semangat kita untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan. Itulah yang bisa kita pelajari dari Zakheus hari ini. Kemudian tokoh yang kedua adalah halayak umum, orang banyak, yang menjadi fokusnya adalah reaksi mereka ketika melihat Yesus mendatangi rumah Zakheus. Mereka heran dan mempertanyakan sikap Yesus yang mau bergaul dengan orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun kerap kali bersikap seperti kebanyakan orang tersebut, mudah untuk menghakimi dan tidak mau bergaul dengan mereka yang dianggap jahat dan berdosa. Maunya bergaul dengan orang yang sama-sama baik, padahal belum tentu diri kita sendiri pun adalah orang yang baik. Sungguh ironis ketika sesama pendosa mulai saling menghakimi dan mendiskriminasi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan tersebut kita perlu belajar dari Yesus bahwa si pendosa janganlah dijauhi, melainkan dikasihi. Dan terbukti bahwa ketika Tuhan mau datang dan bertemu dengan Zakheus, ketika Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Zakheus, Zakheus yang dianggap berdosa itu justru menunjukkan kasihnya kepada orang miskin. Ia berkata kepada Tuhan bahwa separuh hartanya akan diberikan kepada orang yang miskin, dan kalau memang ia memeras sesuatu dari seseorang, ia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh luar biasa apa yang terjadi dalam diri Zakheus yang diceritakan dalam Injil hari ini. Kasih yang diterima Zakheus dari Yesus membuatnya tergerak untuk berbuat kasih kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah pengenalan kita akan Tuhan dan kesadaran kita akan kasih Tuhan menggerakkan hati kita untuk menaruh kasih dan perhatian kepada orang lain? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan pertanyaan tersebut. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Semoga kasih, karunia, dan rahmat yang telah kami terima daripadamu membuat kami semakin mampu untuk melakukan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih terhadap mereka yang susah dan menderita.
Dikalalah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.